Untuk kali ketiga, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin terjerat kasus korupsi. Kali ini Alex ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Pasar Cinde Palembang bersama 3 orang lainnya oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel. Adapun saat ini Alex Nurdin dan tersangka Edi Hermanto masih menjalani penahanan terkait kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Untuk lebih lengkapnya, akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel Hartati. Selamat sore, Hartati. Ya, selamat sore, rekan. Baik, Hartati bisa disampaikan bagaimana perjalanan kasus ini hingga akhirnya Kejati menetapkan 4 tersangka termasuk Alex Nurdin. Ya, Tribuners dapat saya informasikan bahwa dugaan korupsi kasus Pasar Cinde ini yang telah ditetapkan Kejati Sumsel yang menetapkan 4 tersangka. Pertama, yakni salah satunya adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, dan juga Edi Hermanto, Mariusiani, dan juga Aldrin Tando. Keempatnya ditetapkan tersangka tadi malam oleh Kejati Sumsel. Ini adalah baru penetapan pertama, kemungkinan masih akan ada tersangka lanjutan lainnya karena mengingat ada 47 saksi yang ditanyai dalam kasus tersebut. Jadi revitalisasi Pasar Cinde ini berlangsung pada 2018 lalu atau saat pelaksanaan SEA Games. Jadi revitalisasi Pasar Cinde ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan modernisasi namun tanpa merusak cagar budaya. Namun dalam perjalanan kasusnya ternyata setelah disahkan kebijakan ini ternyata menyalahi undang-undang karena Pasar Cinde adalah salah satu cagar budaya yang tidak boleh dibangun atau dirobohkan. Karena tidak disetujui dan bertentangan dengan undang-undang sehingga rencana pembangunan Pasar Cinde ini menjadi mangkrak dan tidak terlaksana hingga saat ini. Kejati Sumsel menduga dengan kasus revitalisasi yang batal ini kerugian negara mencapai hingga 1 triliun. Baik, lalu apa modus yang digunakan oleh para tersangka terkait dengan kasus korupsi ini? Ya, sesuai dengan penyidikan Kejati, mereka menduga bahwa terjadi dugaan karena pasar ini semula itu akan dibangun dengan sistem bangun guna serah namun tidak setuju dengan undang-undang sehingga rencana yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah ada ini batal terlaksana namun anggaran tersebut habis dan juga tidak jadi dilaksanakan. Kemudian dari pengelola atau dari Raymar sendiri membantah bahwa dirinya terlibat dalam korupsi ini karena menurutnya sebagai kepala cabang PT Makna Batam ia telah melaksanakan tugasnya yakni memasarkan produk bangunan dan tidak terlibat kasus ini. Namun meski demikian ia menghormati kasus penegakan hukum ini dan akan mengikuti kasusnya dan juga belum akan melakukan pembelaan selanjutnya dan masih mengikuti alur dari penyidikan tersebut. Baik, lalu bagaimana respons dari tersangka terkait dengan proses hukum tersebut termasuk dari Alex Nurdin sendiri, Hartati? Iya, Raymar salah satu tersangka yang ditetapkan tadi malam juga sempat memberikan keterangan bahwa ia sebagai kepala cabang Makna Batam mengaku bahwa tidak terlibat dalam korupsi kasus revitalisasi Pasar Cinde ini. Ia mengatakan sudah menjalankan tugasnya sebagai kepala cabang PT Makna Batam dan ia berharap bahwa Tuhan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Meski demikian, ia mengaku menghormati keputusan penyidik dan akan mengikuti keputusan ini dan belum memastikan langkah hukum selanjutnya apakah dia akan mengajukan pembelaan melalui kuasa hukum atau bagaimana nantinya akan mempelajari dan mengikuti proses penyidikan seperti itu. Baik. Terima kasih laporannya, jurnalis Tribun Sumsel Hartati melaporkan terkait dengan kasus korupsi yang kembali menjerat Alex Nurdin. Selamat bertugas kembali. Penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan atau pekerjaan, kerjasama mitra bangun guna serah, pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah di Jalan Sudirman, kawasan Pasar Cinde, Palembang. Kita informasikan bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor print 11 tanggal 20 Juli 2023 junto nomor print 11A tanggal 13 Maret 2025. Tim penyidik bidang khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah mengumpulkan alat bukti yang cukup berdasarkan pasal
tersangka, yakni 1. RY selaku Kepala Cabang PT MB ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor H14 tanggal 2 Juli 2025. Kemudian yang kedua AN selaku mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 15 tanggal 2 Juli 2025. Ketiga EH selaku Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 16 tanggal 2 Juli 2025. Kemudian yang keempat AT selaku Direktur PT MB ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor 17 tanggal 2 Juli 2025. Penetapan tersangka dugaan tidak pidana korupsi. Foto Pak. Saya. Minggir. Pak, mungkin ada tanggapan sedikit Pak dari kita Pak? Ya ini kan bagian dari Kalau boleh Pak, silakan Pak. ini bagian dari tugas saya. Jadi saya jauh dari korupsi yang dituduhkan. Tapi ini bagian dari tugas saya sebagai brand manager. Itu aja. Ya, Kita selaku apa di sini Pak? brand manager. Dan meja dari Magna Bitung ya. Tidak ada masalah. Ya silakan saja. Yang penting tidak ada suap, tidak ada apa-apa yang kita lakukan. Ada upaya hukum lagi nanti Pak atau Prapit nanti kita, misalnya? Nanti kita pelajari. Ya, Pelajari. ya. Oke, siap. Thank you Pak. Mudah-mudahan Allah tahu ya, kita support bersama menjaga korupsi. Allah tahu mana yang benar, kita selain. Oke, siap. Yuk. Tidak ada korupsi. Saya salam dulu sama Bang. Ya. Semangat ya. Ya semangat Bang ya. Qadarullah jalan semua ya. Ya, siap. Semangat ya. Lancar. Ya. Kamu tunggu tak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.